Selamat pagi dan selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Pada video pagi ini saya akan menganalisa ada dua saham yang direkwest oleh Bapak Ibu di kolom komentar YouTube, dan juga saya tambahkan tiga. Yang pertama Link, kedua BDMN, ketiga Antam, keempat MDKA, dan kelima Pegas. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Link yang pada hari kemarin melanjutkan kenaikan di 3,26% ke level harga 2220. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Link seperti analisa saya sebelumnya, kalau mampu breakout dari 2000 akan ada potensi bagus, dan terlihat Link saat breakout dari 2000 disertai volume yang sangat tinggi, naiknya signifikan, dan di hari kemarin dia kembali melanjutkan kenaikan ke level harga 2210. Kemana arah terdekat Link? Link ada potensi menguji resisten di 2400. Itu potensi bagus juga kalau Link mampu breakout dari 2400. Terdekatnya kita pasang target di EMA 150 di 2700. Kalau itu mampu di breakout, ya kita pasang target lagi di EMA 200-nya di 3100. Jadi cukup bagus untuk Link. Apakah bisa spekulasi buy? Sudah dalam, jadi agak jauh. Kalau cut loss di bawah sini sekitar 11% ya. Jadi ya sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah EMA 60-nya aja di 2060 sampai 2050 juga bisa. Kondisi cut loss di 6,5%. Take profitnya di mana ya? Take profitnya di 2400 nih aja dulu, di 7,5%. Menurut saya cukup bagus ya, karena indikator MACD juga mengarah ke atas dan garis biru sudah melewati garis 0, perbatasan 0, dan bercat di atas 0 makin mengarah ke atas atau makin tinggi. Ya cukup bagus untuk Link, apalagi kalau mampu breakout dari 2400 ini ya. Link mengarah ke 2700, bahkan ke 3000 dan 3100. Jadi seperti itu aja untuk Link. Apakah ini yang di bottom tahun ini di 1800? Karena ini bisa dikatakan double bottom ya, walaupun kecil. Kita gambar ya. Nah ini bottom, satunya nih bottomnya. Nah di mana konfirmasi double bottomnya? Konfirmasi double bottomnya ada di 2400 ya. Nah kalau 2 hari ke depan atau di minggu depan Link mampu breakout 2400 disertai volume, ya itu pertanda bagus untuk Link. Kemungkinan juga akan confirm membentuk double bottom selama tidak false breakout. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BDMN yang pada hari kemarin ditutup turun 1,9% ke level harga 2580. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN mengarah ke support, dan hari ini dan hari kemarin BDMN tutup di supportnya di 2580 dengan disertai volume yang signifikan ya. 2 hari BDMN turun dengan volume yang di atas rata-rata volume hariannya. Dan Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD setelah melandai di area perbatasan 0 dan sudah 3 hari indikator garis biru mengarah ke bawah dan menjauhi garis merah. Barcat di bawah 0 semakin dalam. Ya potensi BDMN ke support terdekatnya di 2400. Ini support di range sideway BDMN. Range sideway-nya ada di 2220 sampai 2580. Jadi bisa jadi nanti ada pantulan-pantulan kecil di 2400 kalau memang arah BDMN ke arah bawah. Tapi bisa juga di 2400 ini akan ada pantulan besar kalau memang BDMN ya mentok-mentok sampai 2400 saja turunnya. Tapi target saya ya ke 2200 inilah. Saya akan spekulasi buy di area bawah sini untuk BDMN. Saya nggak akan spekulasi buy di area 2580 karena Bapak Ibu bisa lihat
volumenya sangat tinggi, ya resikonya juga lumayan tinggi. Walaupun kita tahu kalau dia rebound juga profitnya ya tinggi juga, cuman saya lebih menjaga risk ya, cari aman aja. BDMN saya akan beli di 2220 sampai 2250. Jadi seperti itu aja untuk BDMN, masih berpotensi mengarah ke bawah. Langsung saja kita ke saham ketiga. Saham ketiga ada Antam yang pada hari kemarin ditutup di minus 2,35% ke level harga 830. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Antam mengarah ke 800. Di 800 ada EMA 20-nya. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Belum ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat juga indikator MACD garis biru menyempit ya, tapi menyempitnya mengarah ke bawah nih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat golden cross saat Antam 2 candlenya mengarah ke atas, tapi pas saat candle hari kemarin menutup penuh candle hari sebelumnya, indikator garis biru berbelok arah ke arah bawah lagi ya. Ini berpotensi membuat dead cross kalau besok Antam melanjutkan penurunan menguji support EMA 20 di 800. Jadi belum bisa spekulasi buy juga untuk Antam. Yang beli di atas juga hati-hati, ini bisa aja juga ada pantulan di EMA 20. Kalau Bapak Ibu mau beli ya silahkan aja, tapi resiko tanggung masing-masing ya. Disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Cut loss-nya kalau Bapak Ibu mau cut loss saja di 780, dan kalau beli di harga penutupan take profitnya di dekat 900 nih aja, di 890 sampai 900, di 7%. Masih besar potensi profit daripada cut loss-nya ya. Dengan kondisi chart seperti ini berpotensi mengarah ke bawah untuk Antam. Jadi perlu hati-hati. Yang beli di area pucuk ya cut loss saja kalau dia breakdown EMA 20-nya di cut loss di 780 sampai 785. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Kita langsung saja ke saham keempat. Keempat ada MDKA. Pada hari kemarin ditutup turun tipis 1,97% ke level harga 1745. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA mengarah ke 1700. Di situ ada supportnya yang ditarik garis. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 1600 bahkan ke 1550. Apakah bisa spekulasi buy? Belum ya Bapak Ibu, mending nunggu di bawah dulu. Bisa spekulasi buy itu di area di 1700, cut loss-nya di 1540. Jadi seperti itu untuk trading plan-nya dengan potensi kerugian di 9%. Dan kalau dia balik arah ke 2000 aja dulu terdekat, jangan ke 2000 ya, ketinggian. Terdekatnya ke ini EMA, menguji EMA 20 di 1830 itu sekitar 7% ya. Jadi kecil. Mending kalau mau lebih aman tunggu MDKA di bawah sini aja. Di EMA 60 di 1600, cut loss-nya ya di 1520. Sekitar 5,6% dengan potensi profit hampir sama ya, terdekatnya aja di 1700 di 5% juga. Tapi kalau itu mampu di breakout ya Bapak Ibu pasang trailing stop. Nah, pasang target di EMA 20-nya aja lagi. Kalau EMA 20-nya di breakout ya Bapak Ibu di update trailing stopnya. Jadi seperti itu untuk MDKA. Masih mengarah ke bawah, Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD strong mengarah ke bawah. Walaupun kita lihat bar chart di bawah 0 ya biasa aja, masih melandai ya, tidak naik signifikan. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Pegas. Pegas pada hari kemarin ditutup turun 1,5% ke level harga 1310. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas ada di area di bawah pucuk. Potensi kemana untuk Pegas? Pegas kalau mau besok mampu breakout dari 1350, kalau tutup di 1370 ya potensi bagus untuk Pegas akan melanjutkan kenaikan ke 1500 bahkan ke 1600. Tapi hari ini juga Pegas ada berpotensi
menguji EMA 20 di 1270 sampai 1260. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 1200 bahkan ke 1100. Jadi perlu hati-hati. Kalau saya mending nunggu breakout ya. Saya akan beli kalau udah di 1400-an lah. Pegas potensi ke 1500 bahkan ke 1600. Kalau masih di bawah daerah pucuk ini, di bawah resisten ya, saya akan jaga di 1100 sampai 1200. Saya akan spekulasi buy di area support sini. EMA 60 dan EMA 150. Walaupun kita tahu indikator moving average 20 dan 60 sudah memotong atau membuat golden cross. Indikator moving average 150 sudah dipotong oleh moving average 20 dan 60 yang mengarah ke atas. Ya berpotensi memang Pegas ini masih uptrend ya, tapi untuk tren jangka pendeknya lagi sideways di area 1250 sampai 1300. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, dan komentar bisa langsung tulis di komen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.